Kalau Lita apa kabar nih? Makasih ya Baik, Kak, waktunya buat ngobrol bareng sama Sobat Cermat dan Cermin di sini. iya Mungkin boleh sama-sama senang juga bisa ikut di sini. ya, mungkin boleh disapa dulu nih Kak Sobat Cermat yang lagi nonton dan pengen Iya, kenalan nih sama Kakak. iya halo Sobat Cermat, kenalin ya nama aku Lolita. Panggil aja Loli atau Kak Loli ya biar gampang. Jadi aku adalah financial planner ya atau perencana keuangan bersertifikat, backgroundnya IT dan accounting. Dan kerjaanku apa? Kerjaannya ngonten pastinya, ngajar ya, ada yang ngajar kelas online, offline, ngajar kelas WhatsApp juga. Terus handle klien juga masih. Itu aku secara pribadi. Kemudian aku sama teman-teman bikin semacam platform edukasi keuangan ya, namanya Daya Uang. Itu khusus untuk karyawan perusahaan dan mahasiswa first jobber kayak gitu. Jadi lebih fokus ke edukasi sebenarnya ya, sharing. Bisa lihat juga cek di Instagram aku ya, ada beberapa sharing mengenai perencanaan keuangan ya, gimana cara kita ngatur keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Termasuk masalah resiko ekonomi juga. Wow, keren banget nih Kak Lita. Sekali lagi makasih ya Kak udah nyempatin waktunya bergabung sama Cermati, Cermin di sini, Sobat Cermat sekalian di sini ya. Nah, tapi sebelumnya nih Sobat Cermat, aku mau mention kalau nanti di akhir acara kita akan buka sesi Q&A dan buat kamu yang mungkin pada bingung nih atau mungkin pengen bertanya, punya banyak pertanyaan, langsung aja nanti nanya di kolom komentar karena di akhir pertanyaan nanti di akhir sesi nanti akan ada dua penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah voucher belanja online senilai 100.000 rupiah. Pada semangat kan? Oke, langsung aja kolom komentarnya. Oke deh, langsung aja nih Kak, kita mulai. Mungkin Sobat Cermat di sini udah pada nggak sabar nih pengen chit-chat gini sama kakak. Oke nih Kak, kan lagi ramai banget nih ya Kak, diberitain tentang resesi global dan bahkan Indonesia sendiri seingat aku mengalami dua kali resesi ya Kak, di tahun 2008 sama di tahun 1998. Benar nggak sih Kak? Iya, betul banget. Memang sudah beberapa kali kejadian ya. Pertama yang paling berat itu tahun 97-98. Itu asli bener-bener berasa. Jessica sudah lahir belum? Sudah ya. Jadi waktu itu aku baru lulus ya. Jadi berasa banget yang namanya kita baru lulus. Pengennya dapat kerja kan ya, dapat gaji tinggi gitu. Kenyataannya adalah sangat pahit ya, cari kerjaan susah banget. Jadi bisa dapat kerjaan tuh udah bener-bener apa ya, laki banget lah ya. Jadi sebagian teman-teman tuh ada yang ngambil S2 lagi kalau punya duit ya. Secara waktu itu aku nggak punya dana untuk S2, jadi ya pokoknya dapat kerja di mana ambil aja daripada nggak dapat kerja. Itu yang berasa banget untuk kita yang first jobber ya. Jangankan kita yang first jobber, yang sudah kerja aja takut kehilangan kerjaan ya, banyak PHK, ada berapa bank tuh dilikuidasi ya, banyak banget bank dilikuidasi. Jadi bisa bayangin ya satu bank karyawannya berapa, itu baru bank, belum yang lain-lainnya menyusul kayak efek domino ya, itu terparah beneran paling parah. Kemudian 2008 sih sebenarnya ya masih bisa manageable lah ya, bisa dihandle pemerintah. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya kan ini adalah hal yang di luar kekuasaan kita ya, di luar eksternal dari negara Indonesia gitu sebenarnya, bukan negara kita yang penyebabnya. Kalau tahun 97-98 itu memang internal kitanya, yang internal Indonesia yang memang kondisi ekonominya kurang baik. Nah, ini masalah luar. Nah, itu pertama. Kemudian karena kita sudah berapa kali mengalami resesi ekonomi, jadinya seharusnya sih kita jangan terlalu panik ya, jangan terlalu khawatir karena sudah teruji nih ya, berhasil lolos yang 97-98, 2008 juga, pandemi juga ya, 2020 sebenarnya juga resesi ekonomi lah kalau teman-teman mungkin mau tahu ya, karena itu kondisinya juga lumayan parah ya ekonomi kita. Nah, ini nanti ke depannya saya sih optimis ya, optimis kalau kita bisa bangkit lah gitu. Jadi teman-teman di sana jangan pada khawatir ya. Banyak juga sih yang DM ya, WA Japri nanya, ini resesi sebaiknya harus gimana ya? Ngatur keuangan gimana? Investasi sebaiknya gimana? Memang banyak sih yang tanya. Rata-rata karena mungkin udah takut duluan ya dengar kabar yang di luar sana ya Jessica ya. Karena Iya memang benar. berita-beritanya apa banyak di luar yang apa nanti ke depannya tuh bakal begini bakal begitu, jadi menimbulkan banyak ketakutan. Jadi kita nggak usah cemas sih ya, yakinlah bahwa akan cepat membaik nantinya kalaupun terjadi. Karena kemungkinan kejadian juga
tidak terlalu besar ya, negara kita itu persentase akan jadi resesinya itu hanya 3%, bandingkan dengan Sri Lanka yang 82%, jauh ya, jauh banget. Jadi ya optimis lah bahwa kita bisa melalui kalaupun sampai terjadi resesi gitu. Nah tadi kan Jessica udah jelasin banyak ya tentang resesi ekonomi ya. Kenapa Jessica? Wah, lumayan menarik juga ya topik kita hari ini. Tapi wait Kak. Banget. Tadi kan Jessica kan udah mention nih Kak sebelumnya apa pengertian dari sederhananya resesi ekonomi itu. Tapi mungkin istilah resesi ekonomi ini masih terlalu awam nih Kak, masih sedikit awam. Dan kira-kira sebenarnya boleh nggak sih Kak dijelasin resesi ekonomi itu? Takutnya kan tadi Jessica agak sedikit miss gitu di beberapa informasinya. Boleh nih Kak dijelasin gitu. Dan gimana sih Kak dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi? Iya, tadi sih yang Jessica jelasin udah bener banget itu ya. Udah bener banget ya. Jadi kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, sosok guru bahasa Indonesia nih ya. Di kamus besar itu resesi artinya adalah kelesuan atau penurunan. Intinya seperti itu. Nah, kalau resesi ekonomi berarti terjadi kelesuan dan penurunan kegiatan ekonomi ya. Jadi aktivitas jadi lesu ya, secara stagnan ya dalam waktu yang mungkin bisa mencapai beberapa bulan, beberapa tahun. Jadi kejadian terus stagnan sampai dengan tahunan ya, hitungannya seperti itu. Nah, kalau cuma kejadian 1-2 bulan aja sih hitungannya bukan resesi ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu menentukan sudah terjadi resesi kalau terjadi penurunan kegiatan aktivitas ekonomi dalam waktu 2 kuartal berturut-turut. Jadi kalau kurang dari itu belum bisa dikategorikan resesi. Lebih dari itu baru bisa. Intinya seperti itu ya kalau teman-teman ingin tahu apa itu resesi. Nah, tolak ukurnya itu tadi ya terjadi penurunan kegiatan ekonomi 2 kuartal berturut-turut. Nah, kemudian misalnya kejadiannya seperti apa sih kalau misalnya terjadi penurunan ekonomi? Penurunan ekonomi itu antara lain disebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Daya beli masyarakat menurun ya. Kalau daya beli masyarakat menurun, akhirnya kita belanjanya dikit ya kan, teman-teman ya. Ini biar gampang aja yang bayangin ya. Belanjanya dikit. Jadinya usaha-usaha di sana dikit ya, omsetnya turun. Karena yang belanja sedikit, omset pengusaha turun. Terutama pengusaha kecil nih yang pasti akan berasa imbasnya. Karena omsetnya turun, tentunya usahanya jadi lesu. Lesu, kekurangan arus kas, akhirnya terpaksa mengurangi pegawai ya. Paling gampang adalah mengurangi pegawai dulu, karena biaya-biaya lain kan susah dikuranginya. Terjadilah PHK, industri perusahaan kecil sulit bertahan ya. Makin besar PHK dan perampingan dan seterusnya, akhirnya kriminalitas meningkat ya. Kemudian dunia investasi juga kena imbasnya ya, karena tadi usaha ekonominya juga turun semua, akhirnya dunia investasi juga kena imbas. Biasanya harga saham turun ya, IHSG turun. Kemudian nilai properti atau pokoknya semua jenis properti lah ya, itu pasti akan turun dan susah dijual, ya nggak sih? Seperti tahun 2020 ya, banyak yang kesulitan menjual properti. Itu salah satunya karena itu. Kemudian dampak yang lain untuk rumah tangga khususnya ya, untuk yang skala kecil, yang mikro itu adalah penghasilan pasti kurang atau hilang bahkan ya. Jadi investasi juga kemungkinan juga mengalami kerugian. Itu sih imbasnya untuk kita sebagai rumah tangga dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Gitu ya. Wow, ternyata sangat krusial banget ya Kak. Kalau dengar tadi kayak seru ya. Tadi ada yang kirim ikon nangis-nangis. Aduh, jangan sedih ya. Oke. Nah, kalau kita lihat-lihat nih Kak dari dampaknya terhadap ekonomi dan investasi, kira-kira kita masih perlu nggak sih Kak investasi di tengah resesi ekonomi yang sedang terjadi saat ini? Perlu banget. Jadi namanya resesi itu kan nggak selamanya ya, suatu saat akan pulih ya. Dan tujuan keuangan setiap orang tuh masih sama, ya dong. Nggak mungkin yang namanya terjadi resesi, terus kita nggak jadi pensiun 30 tahun lagi misalnya. Atau jadi ada resesi, oh kita nggak jadi naik haji 10 tahun lagi, contohnya seperti itu kan. Goals kita tetap sama ya, tujuan keuangan kita masih ada terus. Jadinya mau nggak mau tetap harus melakukan investasi, biar tujuan keuangan kita bisa tercapai. Jadi kita harus siap-siap nih ya dengan amunisi, yaitu uang dingin untuk investasi, itu sudah pasti. Justru resesi ini adalah waktu yang tepat untuk memulai ya, terutama yang masih pemula, ini adalah saat yang tepat, karena harga-harga umumnya terdiskon, banyak diskon. Nah, mungkin pernah dengar ya Jessica dan teman-teman ya, istilah orang kaya, orang miskin makin miskin. Itu banyak terjadi saat resesi justru.
Ya, iya, saat resesi banyak terjadi. Jadi yang miskin karena mereka tidak punya aset yang menghasilkan ya, nggak punya passive income dan penghasilan utama yang menurun, lama-lama jadi semakin miskin. Sedangkan orang kaya kan punya uang dingin disimpan ya selama resesi. Akhirnya mereka masuk saat produk investasi diskon. Akhirnya gimana? Pastinya jadi berlipat-lipat ya hasil investasinya. Makanya yang kaya pun jadi semakin kaya. Itulah yang terjadi kalau resesi. Tapi kita juga nggak bisa sembarangan berinvestasi ya. Namanya investasi, mau resesi mau enggak, itu harus benar-benar dipikirkan pros and cons-nya ya. Resikonya kita harus tahu, gimana metodenya kita juga harus tahu, apapun kondisinya resesi atau tidak. Apalagi kalau terjadi resesi. Jadi sebaiknya kita harus lebih hati-hati lagi. Kemudian kita juga harus paham tujuan keuangan kita apa aja. Jangan teman-teman di sini ada yang belum tahu tujuan keuangannya apa. Ya, investasi sembarang investasi, pokoknya ada uang nganggur investasikan aja, nggak tahu nanti untuk apa. Nah, kita harus tahu tujuannya apa. Karena apa? Karena nanti kita harus menentukan instrumen investasinya apa kan. Kalau kita nggak tahu tujuannya apa dan kapan ingin dicapai, akhirnya bingung mau investasi di mana, ya kan? Jadi tanya-tanya sana sini, mau resesi ini investasi apa, bagaimana? Padahal setiap orang tuh beda-beda kondisinya, nggak bisa disamakan gitu. Jadi harus yakin ya, apalagi kalau kita punya investasi jangka panjang. Contohnya nih kalau saya untuk pensiun ya, pensiun masih rencana masih di atas 10 tahun lagi. Oke, kalau kayak gitu kan harus tetap jalan investasinya apapun yang terjadi. Jadi nggak masalah mau resesi atau enggak, tetap harus investasi. Gitu. Wah, keren banget nih Kak. Nah, kira-kira nih kan Kak, tadi Kakak singgung nih, kita harus mempersiapkan rencana finansial, tanda kutip ya. Nah, jadi Ya. gimana nih Kakak ada tips nih untuk gimana sih mempersiapkan keuangan yang stabil? Mungkin dikasih nih Kak tip and triknya gimana nih nyusunnya Kak? Dan mana nih yang harus lebih didahului, menabung atau investasi saat terjadi resesi? Iya, pertanyaannya bagus banget. Jadi yang namanya kita menjaga biar keuangan kita itu tetap aman dan stabil itu harusnya kapan saja, nggak nunggu waktunya resesi. Pas dengar resesi baru kita gedebuk-gedebuk gitu ya beresin keuangan, nggak begitu. Harusnya dari dulu ya, jangan nunggu mau resesi. Jadi intinya nih ya kalau kita tahu bakal terjadi resesi harus siap uang lebih, dana cadangan harus dilebihkan. Dana cadangan apa ini? Untuk apa? Untuk kondisi darurat kalau terjadi sesuatu sama kita. Misalnya kalau penghasilan menurun atau kena PHK atau resiko lainnya ya. Jadi harus ada dana darurat yang lebih banyak. Kalau biasanya kita sedia dana darurat mungkin 3 sampai 6 bulan kali pengeluaran bulanan, sekarang kita tambah lah ya dilebihin mungkin lebih dari 6 bulan, bisa 9 bulan misalnya atau 10 bulan. Jadi kita siap dana darurat yang lebih besar lagi. Nah, ini juga tentunya jangan disimpan sembarangan ya, jangan taruh bawah bantal gitu, mentang-mentang takut dengan segala produk yang di luar sana ya kan. Akhirnya malah hilang nanti. Jadi harus dipilih kira-kira instrumen mana yang cocok untuk nyimpan dana darurat. Nah, kalau kita berpikir tentang mana yang lebih baik menabung atau investasi, nah menabung juga penting tentunya ya. Ini adalah untuk kalau kita mau tahu apa arti menabung, menabung itu artinya menyisihkan uang untuk tujuan kita nanti ke depan ya. Jadi hanya sekedar disisihkan. Simpannya bisa di mana aja, terserah. Mau di rumah juga boleh, cuma kan ada resikonya ya. Di tabungan, rekening bank juga boleh. Jadi bisa di mana aja. Nah, ini adalah untuk tujuan yang jangka pendek. Salah satunya adalah dana darurat tadi ya. Nah, kita juga bisa nyimpannya di reksadana pasar uang misalnya atau di deposito. Karena kalau disimpan di situ kan masih ada imbal hasilnya ya, nggak hilang begitu aja. Karena kalau kita simpan di tabungan biayanya banyak. Ada biaya administrasi ya, biaya ATM, pajak, belum lagi kalau ada inflasi ya. Ini kan inflasi mau naik nih. Jadinya uang kita di tabungan pasti nilainya akan menyusut terus. Nah, selain itu juga selain dana darurat tadi ya, kita juga harus siapkan asuransi misalnya. Kemudian utang juga harus dikurangin ya, jangan banyak-banyak ngutang. Dan terutama jangan mulai berhutang dulu lah sekarang ini ya. Karena kan bunga mau naik kalau kita berhutang di bank atau di lembaga keuangan kan ada bunganya ya. Ada bunganya, nah bunganya ini akan naik terus nih sementara ini. Nanti kita akan kena beban bunga untuk bayar utang, nggak mau kan? Makanya sebisa mungkin jangan nambah utang dulu kalau yang ada rencana punya utang. Kalau yang udah punya utang gimana ya? Kalau bisa segera dilunasi ya, karena nanti kalau bunganya floating nambah-nambah terus jadi biaya bunganya gede. Kemudian untuk investasi jangka panjang ya harus jalan terus ya tadi kalau kita untuk jangka pendek tabungan, jangka panjang pastinya investasi.
Nah, seperti apa sih investasi jangka panjang itu? Contoh tadi saya udah ngasih tahu ya, ada dana pensiun, misalnya naik haji, dana pendidikan, beli rumah, itu juga salah satu contoh untuk tujuan jangka panjang ya. Nah, untuk itu kita pilih investasi yang risikonya tinggi. Boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman masih muda, di bawah 40 tahun, jangan takut, jangan ragu, ambil investasi yang risiko tinggi, biar imbal hasilnya juga tinggi.